Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky dari kelompok 2. Di video sebelumnya kita sudah membuat yang pertama itu ada Docker Compose dan Docker File serta database. Nah, setelah kita membuat database, kita harus membuat yang namanya DB Connect supaya website kita connect ke database, yang dimana yang perlu diperlukan itu pertama yaitu hostnya yaitu DB, nama databasenya, username-nya sama passwordnya. Ini bisa kalian lihat di Docker Compose yang sudah dibuat, yang yaitu ini. Nah, jika sudah, di sini kita akan melakukan koneksi ke si database. Jika koneksinya berhasil, maka dia akan lanjut seperti itu. Habis itu kita akan membuat yang namanya function. Ya, function ini kita membuat fungsi untuk berbagai fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu bisa seperti fungsi top up, fungsi uh, top up message dan sebagainya. Sini fungsi-fungsi itu kita masukkan ke sini semua yang kita butuhkan. Tapi yang pertama itu kita buat dulu PHP-nya, karena kita perlu supaya terintegrasi dengan database. Nah, jika sudah DB connect sama DB sama function, kemudian baru kita buat folder yang namanya partial. Nah, di sini kita membuat yang namanya header. Header yang itu yang di atas, header untuk website. Kenapa harus kita membuat header, sidebar, sidebar sama footer terpisah? Kenapa nggak langsung di sini? Supaya lebih mudah saja menurut saya. Jadi kita hanya tinggal memanggil header, sidebar sama footernya saja. Itu di headernya juga sama. Pertama kita melakukan pengecekan pengecekan database. Di sini kita melakukan memasukkan fungsi di sini, fungsi function.php yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan, yaitu nama sama usernya, nama sama role-nya, maaf. Nah, habis itu sudah kita buat header. Di sini ada beberapa buah file yang akan kita gunakan nanti. Yang itu pertama yaitu index.html. Ini beranda awal dari si sistem informasi. Kemudian dashboard.php, yaitu dashboardnya sistem informasi yang berisi informasi tentang keseluruhan semuanya. Habis itu manage mahasiswa.php ini yaitu data mahasiswa. Di situ kita bisa update data mahasiswa, kita buat data mahasiswa, kita delete data mahasiswa bisa. Kemudian laporan, di sini laporan ini untuk mencetak apa? Mencetak laporan dari nilai IPK, dari sesuai jurusan, sesuai prodi. Nah, begitu. Jika sudah, kita akan membuat sidebar. Nah, sidebar ini yaitu yang tool yang seperti ini. Nah, gini, dia ada di sebelah ini header, ini sidebar. Nah, kurang lebih ini footer gitu. Nah, sidebar itu berisi yang di sebelah sini fiturnya apa aja yang kita gunakan. Di situ ada yang kalau di sudah masuk ke dalam login nanti
sebelum kita membuat login nanti ada login. Sebelum kita login nanti ada minta login nanti kita buat loginnya. Sesudah masuk login, maka kita akan membuat di sini sidebar, yaitu fitur yang namanya dashboard. Nah, dashboard itu nanti akan mengalihkan, jika diklik akan mengalihkan ke halaman dashboard gitu. Data mahasiswa, laporan, sama pengaturan. Jika sudah, kita juga buat di sini stylenya. Kita akan langsung buat style CSS-nya supaya cantik dan enak dipandang. Nah, kemudian kita buat footernya, yaitu ininya, bawahannya, kakinya. Kita buat. Jika sudah, kemudian baru kita lanjutkan ke index.html. Di sini tadi beranda awal yang sudah saya bilang. Pertama itu kita connect dulu dia ke database dengan kita panggil dbconnect.php serta fungsi-fungsi yang sudah kita buat dengan kita panggil function.php. Jika sudah, kita masukkan header yang sudah kita buat tadi. Nah, jika sudah, kita mengisikan semua elemen-elemen yang kita perlukan. Semua yang kita butuhkan kita masukkan ke dalam index.php, dan kita masukkan juga stylenya, CSS-nya. Jika sudah, di yang paling bawah kita panggil lagi footer supaya footernya kepanggil gitu. Kalau cuman headernya doang nanti yang muncul, footernya nggak ada, kan lucu. Masa kepala ada kaki nggak ada, badan ada kaki nggak ada, tidak sempurna gitu. Jika kita sudah membuat index.php, dan di sini di index.php ini ada yang namanya login. Nah, fungsi login ini kita buat sekarang dengan nama login.php. Nah, di login.php ini kita memasukkan yang namanya db connect function sama out. Emang apa nih out? Kita belum buat out. Nah, sekarang kita buat outnya dulu. Out itu tuh authentication. Nah, di sini kita panggil lagi yang namanya supaya terkoneksi, yaitu db connect sama functionnya. Nah, di sini kita buat authentication untuk username sama password. Nah, dia akan menyeleksi user dengan username-nya itu username, limitnya itu 1. Nanti dia akan ada tampil user ID, username sama role-nya. Nanti jika tidak ditemukan, maka pengguna tidak ditemukan, atau jika password salah, passwordnya tidak valid gitu, dia akan ada. Dan kita bisa memperbarui password kita. Jika ada yang error, maka nanti akan muncul pesan gagal memperbarui password. Nah, kurang lebih untuk autentifikasi loginnya seperti ini. Jika sudah kita buat, maka kembali lagi ke login, ke file login. Nah, jika sudah kemudian panggil lagi authentication atau out.php. Nah, di sini kita akan melakukan sesi, yang dimana jika sesi tidak ready, maka dia akan meminta si user untuk login. Jika sudah login, maka dia akan langsung dipindahkan ke dashboard. Nah,
gitu. Emang di login ini apa yang diminta? Diminta itu username sama password. Nah, jika login sudah kita buat, nah ini sudah beres kita buat loginnya sesuai dengan sesuai dengan yang ada di sini, yang kita butuhkan lah gitu. Nah, semua elemennya sudah kita masukkan, database-nya juga sudah kita sambungkan dengan login, maka loginnya sudah beres. Nah, jika login sudah beres, kita akan melakukan yang namanya itu logout. Nah, di logout ini kita akan memanggil lagi yang namanya fungsi sama out. Nah, jika di sini kita akan melakukan lagi, kalau nggak ada sesi maka akan dimulai kembali. Nah, user logout. Nah, ini fungsinya fungsi user logout. Di mana fungsinya? Di sini. Fungsi user logout. Intinya semua fungsi yang kita butuhkan kita buat di sini. Fungsi logout. Jika sudah kita buat fungsi logout di sini, selanjutnya kita kembali lagi ke logout dan kita masukkan, kita tulis kalau logoutnya berhasil maka Anda telah berhasil logout dan dia akan mendirect Anda ke halaman login.php. Nah, gitu. Jika login.php karena login dan logout sudah kita buat, jika dia sudah login, alurnya itu berarti jika dia pertama itu kan sudah masuk beranda itu ada login, kita klik login maka dia akan langsung mendirect ke dashboard. Berarti kita buat lagi yang namanya dashboard.php. Di dashboard.php ini kita masukkan lagi include yang sudah kita buat. Habis itu kita akan mengecek total mahasiswa yang ada, total mahasiswa aktif, mahasiswa lulus, mahasiswa cuti. Nah, di dashboard itu kita akan mengecek semuanya, mengecek semua itu. Habis itu kita panggil lagi header yang sudah kita buat. Nah, kemudian masukkan semua elemen-elemen yang kita butuhkan di sini. Di sini ada nanti nampil total mahasiswa aktif, lulus, cuti yang sudah kita hitung di atas. Atau kita bisa lihat semua data mahasiswa terbaru. Dari NIM, nama, prodi, dan statusnya. Di sini juga kita bisa lihat jurusan-jurusan apa yang ada di dalam sistem informasi kita. Nah, kemudian kita buat CSS-nya, tampilannya supaya menarik. Nah, cukup segini dulu untuk video pembuatan sistem informasi. Akan saya lanjutkan ke video selanjutnya. Berarti kita sudah sampai ke dashboard. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.